Langsung tiba-tiba sahabat tanya, mohon maaf, kamu biasa setiap pagi bersin? Dia jawab, loh kok tahu? Katanya kan. Terus kamu biasa ke tempat-tempat yang berdebu, hidungnya langsung geli. Loh kok tahu lagi? Katanya. Ya, dia akan takjub. Dia akan anggap sahabat sakti. Nah, dengan dua pertanyaan, kalau jawabannya iya, lalu langsung aja katakan. Nah, kamu itu kena sinus. Nanti tolong atasin sinusmu ya. Karena sinus itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan ada sinus tuh yang akhirnya menjadi parah, mata orang bisa buta. Ya, atau sakit kepala sebelah menahun. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa saya ngopi dulu ya. Kopi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, sebelum saya mulai ya, silakan dengar dan lihat dulu video saya yang ini. Oke, sahabat sebangsa setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Baik sahabat semua, sebenarnya kita manusia ini, kita di dunia ini, apapun yang akan terjadi pada diri kita, Allah telah memberitahu. Hanya saja kita tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Nah, itulah pengetahuan. Itulah pengetahuan semula jadi. Dari pengetahuan semula jadilah makanya apapun bisa menjadi barang yang bermanfaat. Bahkan tentang diri kita sendiri pun begitu. Sahabat, kenapa ilmu semula jadi sangat bermanfaat dan seharusnya digunakan oleh manusia itu sendiri? Karena begini, ini pelajaran awal. Bahwasanya Allah ciptakan alam semesta ini dengan rumit. Dan Allah menciptakan tubuh manusia jauh lebih rumit. Ya, jadi penciptaan alam semesta ini dibanding tubuh kita manusia ini itu jauh lebih rumit menciptakan tubuh kita manusia ini dengan segala perangkatnya. Kenapa demikian? Karena manusia ini memang diperuntukkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sehingga perangkat-perangkat yang ada di dalam tubuhnya itu telah Allah persiapkan untuk bisa mengatasi kehidupan di dunia ini. Bisa melalui segala kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Di semesta ini. Bahkan orang barat pun tahu bahwa alam semesta ini dan tubuh manusia ini pengejawantahan dari alam semesta. Nah, itu kata orang barat, apalagi kita orang timur yang memang memegang teguh ajaran-ajaran agama. Oke, tentang yang akan terjadi dan sesungguhnya Allah telah memberitahu kita apa-apa yang akan terjadi. Hanya saja kita tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Sekarang saya akan membuka rahasia tentang penyakit. Banyak dalam kejadian dalam kehidupan kita ini, tiba-tiba kita sudah tahu
bahwa penyakit kita parah. Akhirnya kita datang ke dokter dan memang parah. Padahal Allah itu zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Sedemikian kasihnya dan sedemikian sayangnya, sebelum kita tertimpa oleh penyakit apapun, Allah telah memberitahu kepada tubuh kita, memberitahu ciri-cirinya. Lalu bagaimana kita agar menjadi tahu? Ya itu kita pelajarin, kita amatin. Itu sebabnya ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi adalah Iqra. Bacalah, lihatlah, tengoklah apapun yang terjadi, apapun yang di tubuhmu dan segala macam. Jadi lihatlah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dengan hikmah. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, kita dapat mengambil pembelajaran. Sahabat, sekarang yang akan saya bahas adalah tentang penyakit sinus. Ya, kalau orang medis menyebutnya, kalau nggak salah sinusitis ya, atau apalah namanya, yang penting sinus. Jadi sebenarnya ketika seseorang sudah diketahui penyakit sinus, seharusnya sebelumnya tubuh kita sudah memberitahu. Dan ini sahabat juga bisa praktek langsung untuk mengetahui orang yang kena sinus atau tidak itu. Jadi nanti suatu saat ketika ada orang yang biasa sering sakit kepala sebelah karena tidak ada pengetahuan, akhirnya dia katakan dia kena migrain. Atau ada orang yang kalau ketemu debu, dia langsung hidungnya geli, dia langsung bersin misal. Sehingga akhirnya karena dia tidak mengetahui, dia anggap dia alergi debu. Banyak orang akhirnya dalam mengatasi suatu masalah, karena dia tidak mengetahui, salah mengambil jalan keluarnya. Contoh, ketika seseorang yang sering sakit kepala sebelah, karena dia memang beranggapan itu kan karena migrain atau penyebab lain yang biasa orang sebut-sebut, sehingga penyakitnya tidak sembuh-sembuh, karena dia bukan mengatasi pokok masalahnya. Tapi ketika dia mengetahui, akhirnya dia bisa menyelesaikan pokok masalahnya. Mari kita mulai ya. Jadi untuk mengetahui orang kena sinus itu, atau sebelum kena sinus, bisa dikenalin dari telapak tangan ini. Nah, telapak tangan itu ketika di area sini, di bawah jempol ini, pokoknya area sini, ketika banyak kelihatan urat berwarna biru, ya, lalu di jempolnya ini kulitnya kempot. Kempot itu seperti lama kena air atau lama direndam kena air kan berkerut-kerut, yaitu kempot. Nah itu jika ada hal demikian di telapak tangan sahabat, itu mengindikasikan sahabat kena sinus atau mau mendapat penyakit sinus atau sebelum sinus. Jadi dilihat dari banyaknya urat warna biru, dilihat dari seberapa kempotnya di sini. Jadi dari seberapa berkerenyutnya ini. Seperti tangan kita basah kan apalah istilah bahasa Indonesianya, kempot lah, kerenyut. Nah, untuk menguji coba pengetahuan seperti ini, jika sahabat melihat ada orang lain mempunyai tanda-tanda seperti itu, salah satu syarat pertama yang harus disampaikan kepada dia adalah jangan menuduh dulu dia kena sinus. Jadi ada pertanyaan dulu, karena diagnosis itu seperti itu. Dibuat pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, yang akhirnya kita memutuskan bahwa kamu kena sinus. Jadi pertanyaan pertama, kedua, ketiga ini bukan soal urutannya. Boleh urutnya yang mana saja. Jadi boleh yang pertama yang saya sebutkan nanti jadi urutan kedua atau sebaliknya, tidak masalah. Jadi pertanyaan pertama kalau yang biasa saya lakukan adalah saya akan bertanya kepada orang tersebut, kamu setiap pagi bersin atau lebih sering bersin atau tidak? Tuh pertanyaan. Ketika dia jawab iya, oke, kita kumpulkan. Lalu pertanyaan kedua, apakah kamu pergi ke gudang atau rak buku atau tempat-tempat yang banyak debunya, hidungmu langsung terasa geli, kamu langsung begini-begini? Jika dia jawab iya, itu sudah fit bahwa dia kena penyakit sinus. Jadi sinus itu adalah lendir di sini berbakteri. Jadi sinus itu ada 3 tempat, sini, sama di sini. Kalau sinus yang di sini itu tuh yang rata-rata membuat orang pasti tiap pagi dia bersin. Jadi tergantung. Makanya pertanyaan seperti tadi. Kalau sinusnya di sini, maka dia rata-rata pagi bersin. Ya, atau ketemu tempat yang berdebu, hidungnya geli. Nah, tadi 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga, tanya lagi apakah matanya sering berasa geli. Jika dia katakan iya, ya itulah sinus itu. Berarti sinusnya lebih dominan di sini, di kening. Nah, sinus inilah yang mengakibatkan orang mudah penyakit flu-nya tidak berkesudahan.
bersinnya tidak berkesudahan. Yang jelas ketika dia kena gerimis sedikit saja dia pasti langsung seperti flu, langsung beringusan atau langsung bersin-bersin. Nah, ketika sahabat sudah mengetahui, tentu sahabat lebih fokus untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi bukan penyakit yang lain-lain. Ketika 3 pertanyaan tadi yang diberikan, ketika tanya pagi suka bersin tidak katanya, hidungnya berasa geli juga tidak katanya, atau matanya juga seperti itu juga tidak katanya. Nah, ini berarti dia bukan sinus tapi alergi. Dia pasti punya penyakit alergi, ada alergi makanan atau apa. Sudah, langsung saja katakan bahwa kamu kena alergi makanan. Alergi biasanya pengaruhnya apa? Ya, badan suka gatal, karena makan sesuatu bisa gatal, atau makan sesuatu bisa bengkak-bengkak badannya. Jadi seperti itu, sahabat. Jadi paham ya? Paham aturannya bahwasanya Allah selalu memberitahu apa-apapun yang akan terjadi pada diri kita. Hanya saja diri kita yang tidak mau tahu dan juga tidak mau mencari tahu. Dan tuan-tuan guru kita dulu, dia penasaran dengan hal itu. Karena dia tahu dalam aturan bahwasanya memang Allah itu zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Selalu memberitahu apa-apa yang akan terjadi. Akhirnya tuan-tuan guru kita menyelidiki pola-polanya, menyelidiki apapun gejala-gejala yang ada pada diri. Tentu saja sahabat sangat ingat dari kita kecil dulu. Ketika untuk mengetahui orang livernya bermasalah, kita lihat kukunya kan berwarna kuning. Kita lihat kan matanya yang putih ini berwarna kuning. Nah, padahal sebelum itu berwarna kuning, kita sudah bisa mengetahuinya. Ketika warna kuningnya itu sudah sangat kuat, itu berarti livernya memang sudah disebut penyakit liver. Tapi baru kuningnya sedikit saja, itu baru gejala. Harus kita atasi penyebabnya. Misal liver itu kenapa dia bisa menjadi, apa pantangannya liver? Apa yang diinginkan oleh liver? Jadi seperti itu. Baik sahabat semua, itu video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan nanti selanjutnya tetap akan saya fokuskan kepada ilmu semula jadi, karena ilmu ini betul-betul sangat bermanfaat buat siapapun. Dan ketika sahabat telah mengetahui ilmu semula jadi ini, ya tentu sahabat akan dianggap sakti. Kenapa? Ketika sahabat lagi di kendaraan umum, sahabat melihat telapak tangan orang seperti itu, langsung tiba-tiba sahabat tanya, mohon maaf, kamu biasa setiap pagi bersin? Dia jawab, loh kok tahu? Katanya kan. Terus kamu biasa ke tempat-tempat yang berdebu, hidungnya langsung geli. Loh kok tahu lagi katanya. Ya, dia akan takjub. Dia akan anggap sahabat sakti. Nah, dengan 2 pertanyaan kalau jawabannya iya, lalu langsung aja katakan. Nah, kamu itu kena sinus. Nanti tolong atasin sinusmu ya. Karena sinus itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan ada sinus tuh yang akhirnya menjadi parah, mata orang bisa buta. Ya, atau sakit kepala sebelah menahun. Jadi dibikin sahabat, terima kasih. Tolong dibagi-bagikan agar ini menjadi pahala juga bagi sahabat semua. Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.